tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam kajian rutin kita yang akan membahas tentang sirah nabawiyah perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini sudah mencapai seri yang ke-9 insya Allah dengan tema uh, ketika Rasulullah berdakwah di Madinah ya, pasca hijrah yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita awali kajian sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga bertambah keberkahan kajian sore hari ini dan ilmu yang dapat kita terima bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah amin. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Selanjutnya, waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Ustadz Dr. Faisal Mahdi untuk memberikan kajian pada sore hari ini. Tafadhol Ya. Ustadz. Suara saya terdengar dengan jelas? Kira-kira jelas ya? Tes. Terdengar, Dokter. Baik, Alhamdulillah. Iya. kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Amma ba'd. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan sejawat sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat syukur ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan rahmatnya, nikmatnya, taufiknya, hidayahnya. Kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan menikmati nikmat yang paling tinggi yaitu nikmat iman ya. Karena ini adalah nikmat yang paling mahal dan mudah-mudahan dengan nikmat iman ini kita bisa menjadikan alasan bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak akan mendapatkan rahmat, kelak juga akan mendapatkan syafaat. Salat serta salam tak lupa kita terus junjung kepada Nabi kita, teladan utama kita, Nabi besar Muhammad SAW, atas segala inspirasi kebaikannya, atas segala pengajarannya, atas segala jalan hidupnya, yang telah memberikan petunjuk buat kita semua, cara-cara agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan bagaimana juga cara-cara biar kita bisa tetap bahagia juga nanti kelak di akhirat. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan Jumat sore yang barokah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang ini adalah bagian dari rangkaian peristiwa Rasulullah SAW yang baru ya. Artinya kita akan mulai memasuki fase kehidupan Sirah Nabawiyah yang baru, di mana ada proses transisi yang cukup luar biasa. Kemarin sudah kita bahas yaitu peristiwa hijrah dari Mekah
dan kita akan menginjak ke fase atau periode Madinah. Di Madinah banyak sekali peristiwa, sangat 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 banyak. Kalau kita membuka kitab Sirah Nabawiyah itu, apa yang ditulis para ulama ahli sejarah terkait tentang periode Madinah ini jauh lebih banyak ketimbang peristiwa atau aktivitas kisah yang itu sebelum hijrah, yaitu periode Mekah gitu ya. Di kitab yang sangat familiar, di kitab Ruhiqul Maktum ya, di karangan Mubarak Furi itu, fase periode Madinah ini menempati 2/3 isi dari buku itu gitu. Sepertiganya fase Mekah dan atau sebelumnya gitu. Ya, jadi 2/3-nya isinya Madinah gitu. Kalau ini sudah masuk episode 9 Madinah berarti ya eh, 2 sampai 3 kali lipat lagi mungkin akan selesai ya kita apa namanya membahas apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Tapi tidak semuanya akan kita bahas. Ada hal-hal yang penting saja, yang peristiwa-peristiwa besar saja, yang itu sudah sangat banyak sekali hikmahnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan yang terkait tentang apa sih yang ditemui atau dialami oleh Rasulullah di awal hijrah ke Madinah. Dan untuk mengetahui bagaimana Rasulullah membangun Madinah dan memulai kehidupan yang baru ya, yang wajib kita tahu dan kita pahami terlebih dahulu adalah pemetaan kondisi Madinah ketika Rasulullah tiba. Seperti apa gambaran Madinah ini ya? Sebenarnya poin-poinnya singkat, tapi ternyata ini nanti akan menjadi penting semua sebagai dasar ya. Sebagai dasar kajian kita mengenal tentang Madinah dan perkembangan Islam nantinya. Rasulullah dan para sahabat. Dari sejak kedatangan, kemudian sampai nanti beliau wafat di tahun 10 Hijriah ya. Kalau kita tidak memahami kondisi ini ya, memahami situasi saat ini ya, kondisi Madinah ini, kita akan sulit memahami proses-proses yang nanti akan dicapai oleh Rasulullah dan para sahabat. Capaian-capaiannya itu eh, selayaknya kita bisa menemukan benang merahnya gitu ya. Kalau kita hanya tahu cuplikan-cuplikan peristiwa saja ya, misal Perang Badar atau peristiwa Uhud atau nanti Fatu Mekah, ya kita hanya bisa memotret peristiwa itu hanya satu itu saja. Tetapi ternyata tidak ya. Harus ada kesinambungan antara sebelum peristiwa itu sebelum itu bahkan nanti setelah peristiwanya. Itu seperti apa? Sehingga kita bisa merasakan gitu ya bagaimana pencapaian Rasulullah yang kita bilang kemarin itu spektakuler itu seperti apa. Perubahan Madinah itu kayak gimana? Contohnya adalah tentang materi-materi akidah Islam ya. Akidah Islam ini menjadi nilai hidup para sahabat, menjadi value yang itu bersenyawa dengan diri para sahabat muslimin waktu itu ya, dan menjadi landasan akhlak. Sehingga nanti melahirkan karya-karya yang ya kita sebut dengan peradaban ya. Ada hubungan yang nggak bisa dipisahkan di sini teman-teman. Antara karya peradaban dengan akidah. Itu sangat sinkron sekali. Nanti yang dicapai oleh Rasulullah, sahabat, dan generasi-generasi setelahnya ya. Dan ini yang nggak dimiliki oleh manusia modern hari ini. Manusia sekarang yang katanya modern ya. Mereka nggak bisa menemukan titik temu ya antara keyakinan alam goib dan dengan karya-karya duniawi yang mereka ciptakan. Sehingga banyak yang menihilkan agama di satu sisi gitu ya. Jadi menganggap agama itu nggak penting lah ya di semua kehidupan yang sudah dibangun itu tadi. Atau bahasa kasar mereka itu wis nggak perlu ada Tuhan lah di dalam politik, nggak perlu ada Tuhan lah di bidang ekonomi, sosial atau bahkan di bidang kesehatan, kedokteran buat apa? Kita pakai ilmunya Tuhan gitu ya. Akhirnya mereka gagal paham di sini. Padahal ilmu-ilmu nanti satu titik kita akan mentok kecuali kita akan bertanya kepada pencipta itu gitu nanti sebenarnya kalau kita mau memahami. Tapi di sisi lain ternyata ada orang-orang yang itu dekat dengan agama, mereka itu ya kita bilang beramal soleh gitu ya. Tapi kesulitan untuk membuktikan keyakinan mereka dengan akidah yang benar, keyakinan yang sahih itu untuk bisa menghasilkan pencapaian yang sukses, bahkan lebih berhasil dari mereka-mereka yang sekuler, mereka-mereka yang lebih liberal. Nah, kita menemukan dua kutub di sini. Dengan memahami Sirah Nabawiyah, kita memahami bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu membentuk konstruk aktivitas berpikir, aktivitas ini ya apa namanya seharian itu seperti apa.
bisa dibaca ketika nanti memahami kondisi dan menata Madinah ini. Nanti pelan-pelan lah kita coba untuk memahaminya. Jadi kita harus tahu Madinah sebelum Rasulullah tiba kondisinya kayak gimana dan modal apa yang dimiliki oleh Rasulullah dan tantangan-tantangan apa nanti didapatkan oleh yang ditemui oleh Rasulullah, itu baik itu tantangan internal maupun tantangan eksternal. Bisa dibantu slide selanjutnya. Kita mulai mungkin dengan klasifikasi masyarakat Madinah. Kurang lebih ada tiga kelompok besar ya masyarakat di sini. Yang pertama adalah sebenarnya Arab dulu ya. Arab yang di sini yang paling besar ada dua suku, Aus dan Khosraj. Aus dan Khosraj. Yang kedua adalah Yahudi, dan Yahudi ini terbagi di tiga kelompok besar, yaitu Bani Koinuko ya, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh. Ya, kalau mau ngafalin nggak apa-apa silakan ya. Barangkali ada post-testnya nanti, barangkali ya. Mungkin beberapa teman-teman kurang familiar dengan nama-nama ini ya. Tapi ini Yahudi, Yahudi ya. Ada Bani Israel ya, banyak disebutkan Bani Israel di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah kabilah Arab-Arab yang kecil di luar dari Aus dan Khosraj. Itu ada juga. Ini catatannya yang penting di sini. Secara politik yang berpengaruh di Madinah ini sebelum Rasulullah tiba ya, itu Aus dan Khosraj secara politik ya. Namun secara ekonomi, yang menguasai pasar itu kelompok Yahudi, kelompok Yahudi. Dengan ditandai mereka itu memiliki kebun-kebun, lahan-lahan subur itu banyak dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Aset-aset berharga ya dari dulu gitu ya sampai sekarang. Yahudi itu suka menguasai aset ekonomi. Si Aus dan Khazraj punya sebenarnya kebun, punya. Tapi lebih banyak dikuasai oleh Yahudi. Begitu juga dengan pasar. Pasar yang paling besar sudah sedikit kita singgung di pertemuan sebelumnya ya. Pasar yang paling besar itu pasarnya milik Bani Koinuko. Nah, itu yang paling besar lah. Kalau sekarang posisinya di sebelah kanannya berarti timur ya kalau nggak salah ya. Masjid Nabawi. Dia sudah nggak ada sekarang. Oke, bisa dibantu slide selanjutnya. Kita detailkan tentang latar belakang masyarakatnya. Pada awalnya Madinah ini didiami oleh suku Arab Badui dengan jumlah yang sangat kecil. Selanjutnya datanglah Yahudi atau Bani Israel ya di awal diaspora dari Syam. Awal-awal Masehi di mana di situ di Syam mulai Romawi berkuasa, itu mereka ada konflik di sana ya, secara politik akhirnya membuat mereka keluar dari negerinya, dari Syam dan bertebaran ke negeri-negeri yang lain. Dan salah satunya yang cukup banyak yaitu ke Hijaz, ke Madinah. Nah, pertanyaannya, kenapa Bani Israel ini banyak diaspora ke Madinah? Alasannya ada dua. Yang pertama adalah yaitu tadi ya, karena ada kekacauan ya secara politik di negeri mereka, di negeri asalnya di Syam sana, di Palestina sana ya. Terakhir di masa Romawi. Mereka berpencar dan salah satunya itu ya ke Hijaz, ada juga ke Khaybar, ada ke Fadak dan ke Madinah atau Yastrib lah sebelum sebelum Madinah kan namanya Yastrib. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena mereka mengikuti isyarat akan turunnya atau diutusnya nabi terakhir dari kitab suci mereka. Nah, ini menarik. Mereka sengaja datang ke Madinah dan sekitarnya, ke Hijaz lah. Itu karena di dalam kitab suci mereka ada petunjuk yang mengatakan Nabi terakhir turun dan turunnya dengan tanda-tandanya seperti ini wilayahnya dan itu spesifik di daerah Hijaz atau Madinah itu. Jadi sebenarnya Yahudi itu nantinya mengakui Rasulullah itu Nabi sesuai dengan apa yang ditulis di kitab suci mereka, tapi mereka nggak mau beriman. Alasannya ya karena mereka menganggap nabi itu ya dari golongan Bani Israel. Tapi ternyata tidak, Allah menunjuk bangsa Arab sebagai nabi yang terakhir dan mereka nggak terima. Jadi mereka itu Yahudi itu ya orang yang rasis lah ya. Nanti ada sedikit konfliknya juga di mereka ya. Singkat cerita baru datanglah suku Aus dan Khosraj. Jadi Yahudi datang, kemudian mendominasi, yang Arab-Arab kecil tadi itu kalah. Kemudian singkat cerita datanglah suku Aus dan Khosraj. Dari mana suku Aus dan Khosraj ini? Dari keturunan Az yang merupakan pecahan bangsa Sabak.
Bangsa Sabah itu ada di Yaman, jadi selatannya Jazirah Arab itu ya. Mereka itu pecahan dari daerah Yaman. Mereka juga berdiaspora juga karena ada peristiwa besar yaitu apa ya? Kan sebelumnya bangsa Sabah ini makmur ya, sejahtera, baldatun thayyibatun itu kan jelas sekali didetailkan di surat Sabah itu ya. Tapi ada musibah, bendungan Ma'rib yang itu menjadi sumber kesejahteraan itu jebol, rusak. Akhirnya terjadi kekacauan ekonomi, ada paceklik, akhirnya sampai ke politik, akhirnya mereka semua pecah sebagai sebuah bangsa, pergi berkelana ke seluruh penjuru negeri. Maka hilanglah bangsa Sabak itu sebagai identitas bangsa, itu sudah nggak ada akhirnya. Salah satunya mereka pergi ke Hijaz, ke Madinah. Nah, keadaan Sabak ini teman-teman agak sedikit menyimpang ya. Bisa dijadikan contoh bangsa Sabah ini sebagai musnahnya suatu bangsa dan negara. Jadi bukan hal yang mustahil gitu ya. Sebuah bangsa, sebuah negara untuk musnah itu bisa saja terjadi. Bukan berarti ada musibah kemudian orang-orangnya binasa. Enggak, orangnya bisa aja ada. Seperti bangsa Sabah tadi. Orangnya masih ada. Tetapi karena ada permasalahan, konflik terus, politik, ekonomi, dan seterusnya ya. Akhirnya mereka memecah diri dan tidak lagi menjadi bangsa yang utuh sebagai bangsa Sabak. Sudah nggak ada nama Sabak di peta di apa namanya kebangsaan itu sudah nggak ada. Mereka menjadi bangsa yang baru. Jadi pelajaran berharga ini, pelajaran yang mahal buat kita sebagai bangsa Indonesia lah katakanlah ya. Bukan mustahil akan menjadi sebuah akan nggak ada bangsa itu kalau kita ya bagian dari permasalahan-permasalahan yang itu menjadi cikal bakal keruntuhan sebuah bangsa. Nah, pecahan Sabah ini ya salah satunya akan menjadi Aus dan Khosroj dan mendiami Yastrib Madinah. Oke. Eh Slide selanjutnya. Oke. Kan Aus dan Khosroj tadi mendominasi secara politik, tapi kalah di bidang ekonomi. Yahudi pun seperti itu karena mereka tidak unggul di perpolitikan, kekuasaan, akhirnya mereka berafiliasi ke suku Aus dan Khosroj ini untuk bisa menguatkan posisi mereka. Nah, secara politik Yahudi berafiliasi dan kenapa kok nggak unggul Yahudi ini secara politik? Karena sesungguhnya ada masalah internal sendiri di Yahudi itu ada masalah tersendiri di Yahudi. Ada konflik yang mewarnai hubungan mereka semua. Jadi Yahudi itu sejak awal sebenarnya sudah pecah. Tiga bani tadi ya, Koinuko, Nazir, Quraisy itu sudah pecah sebenarnya di awal. Nggak usah ini. Jadi nggak bersatu lah. Nah, konfliknya itu juga macam-macam di Madinah sebelumnya. Ada Aus dan Khosroj, ternyata mereka juga konflik sendiri. Padahal mereka itu kalau ditarik ke garis keturunan atas, mereka itu Aus dan Khosroj itu kakak adik sebenarnya. Tapi keturunannya sedang berkonflik. Penyebabnya apa? Ya, penyebab klasik jahiliyah, asobiah jahiliyah, unggul-unggulan keluarga gitu ya. Sama seperti dengan Koinuko dan Nazir Quraidho ini. Jadi Koinuko versus Nadir dan Quraidho. Mereka berseteru, berseteru. Dan di dalam diri Nadir dan Quraisy sendiri juga berseteru. Wah, ini jadi seteru-seteruan ini. Yahudi melawan dirinya sendiri ya, dengan berkonflik sendirilah intinya. Kenapa kok bisa berkonflik? Karena ya lagi-lagi rasis ya. Yahudi itu rasis. Bani Nazir dan Quraisy itu adalah keturunan nasab mulia, keturunan Nabi Harun alaihissalam. Sehingga mereka nggak mau disamakan dengan Bani Koinuko. Bahkan ke masalah hukum ya, masalah hukumnya Yahudi itu ketika salah dari Bani Nadir dan Quraisy itu nggak mau dihukum sebagaimana hukumannya ke Bani Koinuko. Padahal hukumannya sudah ada di dalam kitab suci mereka kayak gitu. Mereka nggak mau. Akhirnya berseteru bahkan perang. Jadi permasalahan politik dan ini ya sosial di Madinah sebelumnya ya ruwet lah ya bahasa Jawanya ruwet, benar-benar rumit. Nggak henti-hentinya berperang, dikit-dikit berperang, dikit-dikit berperang. Jadinya tidak ada satu kepemimpinan tunggal di Mekah. Nggak ada satu pemimpin tunggal itu nggak ada di Mekah. Di Madinah, mohon maaf. Ini sama seperti di Mekah. Kalau di Mekah dulu kan ada kabilah-kabilah juga ya, dan nggak ada satu pemimpin yang itu disepakati, nggak ada. Karena mereka masing-masing kabilah punya keunggulan sendiri. Kalau di Madinah ya sama.
Arab ada dua, Yahudi ada tiga, dan mereka berkonflik terus. Jadi Rasulullah ini sebagai pengalaman pertama Madinah dipimpin oleh pemimpin tunggal. Bayangkan, yang bertahun-tahun konflik nggak ada pemimpin, kemudian ada satu orang sosok dari luar Madinah pun itu menjadi pemimpin, itu situasinya ya berat, sangat berat sekali. Tapi ternyata Rasulullah bisa nanti dengan perlahan bisa menyelesaikannya satu persatu. Dan secara jumlah imbang antara Arab sama Yahudi itu imbang. Sekitar 2000-an lah. 2000 dari bangsa Arab, Aus dan Khosroj, kemudian 2000 dari orang-orang Yahudi. Nah, itu berarti nanti masalah juga nanti. Secara kekuatan pasukan lah, kalau itu kita ngomongnya militer nanti, itu imbang di antara dua kabilah ini. Dan ini tantangan besar, karena Yahudi itu sudah sejak awal kepada Rasul itu sudah menunjukkan gelagat yang kontra sama Rasulullah. Nggak, yang masuk Islam dari Yahudi itu nggak banyak, sekitar puluhan aja gitu ya. Dan ini benar-benar nggak mudah bagi Rasulullah. Dari luar wilayah, datang ke wilayah yang baru, yang asing, bukan pribumi lah katakanlah, langsung menjadi pemimpin. Oh, itu kan sulit situasinya kayak gitu. Tapi ya tadi, Rasulullah tuh keren lah. Benar-benar cakap dalam memimpin, bisa menyelesaikannya satu persatu, diselesaikan dengan baik, dan seterusnya. Itu detail nanti kalau kita mau bahas. Slide selanjutnya. Selain ada tantangan-tantangan tadi, latar belakang masyarakat dan kerumitan tadi, Rasulullah tiba juga Madinah memiliki potensi. Nah ini dia, ini yang dibidik oleh Rasulullah potensinya. Jadi pemimpin hebat itu dalam kondisi sesulit apapun, ya nggak mengeluh dulu yang dikedepankan ya. Tapi melihat potensinya apa sih sebenarnya Madinah itu ya. Dan Rasulullah fokus ke sini. Ini modal yang diberikan oleh Allah SWT pada Rasulullah dan para sahabat. Dan di sini Rasulullah berhasil. Nggak hanya mendata tantangannya saja, tapi juga bisa membaca potensi. Bisa di scale up gitulah potensinya kayak gimana. Nah, yang pertama adalah kepemimpinan generasi muda. Maksudnya gimana? Jadi, kan kita tahu tadi, perang demi perang yang dialami oleh Madinah itu dari waktu ke waktu itu membuat banyak kerugian di Madinah. Yang ditutup oleh perang terakhirnya itu namanya Perang Buas. Itu perang yang paling besar dan ini dikomentari oleh ibunda kita ya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu benar-benar pembaca sosial yang cerdas lah ya. Apa kata Aisyah? Perang Bu'ats ini adalah anugerah dari Allah untuk Rasulullah. Perang yang Bu'ats ya, perang yang terakhir tadi ya. Loh kok bisa? Padahal ini kan perang. Perang paling berat bahkan ya. Menghabiskan segala potensi yang ada di Madinah. SDM habis, apa logistik ya juga habis. Termasuk ya ini, di Perang Bu'ats ini banyak tokoh-tokoh senior di Madinah, tokoh-tokoh Arab itu meninggal. Tokoh-tokoh besarnya meninggal di perang ini. Jadi yang tersisa nanti hanya tokoh-tokoh muda aja. Nah, dan tokoh-tokoh yang tersisa itu mengalami krisis ekonomi. Loh kok bisa? Karena terlilit hutang ke Yahudi. Kan Yahudi yang menguasai ekonomi. Dia punya uang, punya aset. Karena perang, perang butuh modal, butuh dana. Ya, orang Arab ini minjem ke Yahudi. Ya minjemnya tentang riba kan ya. Pakai riba. Ini. Akhirnya yang bertumpuk-tumpuk permasalahannya. Apalagi Yahudi ini punya hobi atau punya profesi salah satunya membuat senjata. Ya, sampai sekarang ya. Canggih-canggih kalau membuat senjata Yahudi itu benar-benar canggih-canggih lah. Jadi sampai hari ini hobinya Yahudi itu bikin senjata dan kalau nggak ada perang ya dibuat perang gitu ya biar senjatanya laku, dipinjemin, dijual, kalau nggak bisa ya dipinjemin dan pakai riba dan seterusnya. Dan itu berlaku di Madinah waktu itu. Jadi ya terlilit hutang, kolaps secara ekonomi dan seterusnya dengan harapan Yahudi itu bisa ngambil alih secara politik. Nah, mau kayak gitu, ternyata Rasulullah datang dengan konsep Islam, justru menyelesaikan masalahnya itu dari akar sampai ke akar-akarnya dan memberi jalan keluar. Jadi makanya Yahudi itu mangkel banget juga sama Rasulullah ini. Sudah mengambil kekuasaan ya ternyata Rasulullah menyelesaikan masalah. Rasulullah itu benar-benar problem solver gitu. Itu tadi, SDM-nya habis, yang senior itu habis SDM-nya. Sehingga yang berperan adalah tokoh-tokoh mudanya, gitu. Pelapisnya, generasi pelapis. Nah, ini yang disukai oleh Rasulullah. Ingat, di Mekah kan Ashabul Awalun itu bukan tokoh-tokoh senior kan, tokoh pelapis lah, tokoh junior. Bapaknya atau kakeknya memusuhi Rasulullah, tapi
anaknya itu enggak masuk ke dalam barisan Islam. Dan ini modal yang sangat luar biasa. Bonus demografi yang sesungguhnya itu ya seperti ini. Makanya di Madinah yang mengambil keputusan penting itu ya tokoh-tokoh mudanya nanti. Di Baiat Aqobah itu yang di mana di Mina itu ya, Baiat Aqobah itu ya anak-anak muda. Yang ngawal Islam di Madinah juga anak-anak muda. Yang membersama Rasulullah itu juga nanti anak-anak muda. Ada sisanya satu tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Kalau pernah teman-teman dengar tokoh ini, Abdullah bin Ubay, itu sebenarnya tokoh senior yang tersisa karena beliau tidak masuk dalam pertikaian peperangan tadi. Nah, tapi karena dia tokoh senior, akhirnya dia berambisi untuk memimpin. Nggak ada tokoh yang lain kan ya. Tapi ternyata mau memimpin, Rasulullah datang. Dan Abdullah bin Ubay terpaksa masuk Islam dan menyimpan kedengkian yang disebut nanti cikal bakalnya munafik. Jadi tokoh utama yang munafik nanti ya ini Abdullah bin Ubay. Ya tokoh senior, satu-satunya tokoh senior dan membawa gerbong munafik nanti. Ada tambahan satu lagi nanti sebenarnya selain Yahudi, Arab ada satu lagi sebenarnya yaitu munafik. Ini ada di Madinah. Ini benar-benar duri yang sangat menyakitkan di dalam tubuh muslimin ini orang-orang munafik. Oke, yang kedua adalah kekuatan militer. Ini potensi. Rasulullah tiba di Madinah itu membutuhkan perlindungan ya untuk Rasulullah, untuk Islam. Jadi dengan kekuatan militer ini Rasulullah nggak sibuk-sibuk untuk menyiapkan, untuk melatih militer nggak. Ngapain latihan militer? Mereka kan sebenarnya orang-orang Madinah ini ahli dalam berperang. Mereka habis perang, bahkan hobinya perang dulu. Kerjaannya perang terus dan siap tempur semua. Jadi nggak usah coba-coba. Dan percobaan pertamanya malah di Badar nanti. Wah itu kan langsung meledak gitu, langsung sukses gitu ya. Coba nanti kita baca orasi-orasinya orang Madinah di Badar itu luar biasa. Pemimpinnya tuh yang namanya Sa'ad bin Mu'adz itu nanti berorasi gitu ya, luar biasa, sangat menggetarkan hati orang-orang Madinah, orang Ansor ini ya. Nanti kita nyampe ke Badar lah insya Allah. Luar biasa orasinya. Dan yang bunuh Abu Jahal nanti di perang Badar ya anak-anak mudanya. Remaja, dua anak remaja. Itu kekuatan pertama, kedua ya potensinya. Yang potensi yang ketiga adalah ini. Ada potensi kemandirian ekonomi dalam tanda petik ya. Karena berbeda dengan Mekah. Kalau Madinah itu ada kebun. Ada kebun. Nah ini. Kalau di Mekah kan nggak ada ya. Meskipun yang dikuasai banyak oleh orang-orang Yahudi, tetapi setidaknya ini bisa menjadi modal untuk ekonomi dan untuk bertahan itu ada. Kalau Mekah kan nggak ada. Mereka modalnya hanya dagang. Dagang itu faktornya nanti dari luar. Jadi ketika nanti nggak ada akses perdagangan keluar, ya Quraisy Mekah akan beresiko kolaps. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah, strategi dalam menggembosi Quraisy nanti, yaitu menutup jalur dagangnya Quraisy. Itu nantilah ya. Jadi Rasulullah hanya tinggal membaca, hanya bisa apa ya, kayak mengembangkan komoditas yang ada gitu ya. Dengan pengelolaan, pembagian lahan, pengembangan pasar, Rasulullah membuat pasar baru nanti, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah potensinya adalah posisinya strategis sebagai jalur perdagangan. Jadi Madinah itu di sebelah utaranya Mekah kan ya. Ya, Mekah dan Madinah, tapi meskipun Madinah ini bukan kota destinasi, hanya kota transit, tapi setidaknya jalur ini sangat 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 berpengaruh ini, sangat berpotensi dan cukup strategis. Pedagang yang dari selatan mau ke utara pasti melewati Madinah. Begitu juga dari utara ke selatan pasti melewati Madinah. Tapi yang paling ramai waktu itu rujukannya adalah ke Mekah, bukan Madinah. Madinah hanya kota transit. Makanya nanti Rasulullah memberikan kebijakan-kebijakan agar pedagang-pedagang dari asing itu dimudahkan untuk dagang di Madinah. Pedagang-pedagang dari Anbat, orang-orang Nasrani dari Syam itu lebih suka dagang ke Madinah nanti, luar biasa. Regulasinya diatur oleh Rasulullah dan seterusnya. Bisa slide selanjutnya. Dan ini potensi ekonomi, coba ada sedikit menarik ini ya, karena potensi ekonomi salah satunya adalah perkebunan dan pertanian. Komoditasnya ada kurma, ada gandum, ada buah-buahan. Kurma itu awalnya nggak mencukupi, teman-teman. Sehingga di awal itu juga ada krisis, krisis pangan lah.
Ya jelas lah ada kebutuhan untuk tadi kan sudah sedang 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 jatuh ekonominya Madinah, ketambahan kedatangan pendatang dari Muhajirin dari Mekah dan produksinya juga nggak belum mencukupi kurma di awal. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah di sini. Ini menarik, saya juga baru tahu luar biasa ini. Dari segi asbabnya ya, mengapa kurma ajwa, tahu kan ya kurma ajwa itu ya, kurmanya Nabi, gitu ya. Kurma Nabi ya kalau orang-orang kita bilang ya kurma Nabi atau ajwa ya. Itu begitu spesial dan istimewa. Ah, ini ada sejarahnya ini, ada ceritanya. Kenapa kok ajwa itu dibuat istimewa oleh Rasulullah? Itu kan gimana? Ajwa itu bentuknya kan hit- hitam gitu ya. Terus ya ada yang kecil ya, ada juga yang besar ajwa itu. Kalau yang kecil itu yang biasa sebenarnya ajwa yang kecil itu yang dijual-jual di toko-toko itu ya. Atau juga ada ajwa yang premium. Premium itu ajwa Alia itu besar itu. Besar itu mahal itu. Ah, mahal. Saya lupa harganya berapa. Nah, kurma itu kan sebenarnya khas Madinah ya kurma itu. Dan kenapa Rasulullah menganjurkan makan kurma ajwa secara khusus? Secara umum, sebenarnya kurma di Madinah itu semua didoakan oleh Rasulullah semuanya berkah. Ada 30 sampai 40 jenis kurma ya di Madinah, itu semuanya berkah. Nama-namanya banyak lah, saya nggak hafal ya. Ada ambar, ada sukari itu yang rutopnya, ada rusana, oh banyak macam-macam lah. Ada yang premium. Pokoknya kurma Madinah itu semuanya berkah. Tapi ajwa spesial. Karena ada hadisnya kan ya. Ini kekhususan ajwa yang tidak dimiliki kurma yang lain. Apabila seseorang itu makan 7 kurma ajwa di pagi hari, ini hadisnya Rasulullah, itu orang tersebut terhindar dari racun dan sihir sepanjang harinya. Kenapa Rasulullah mengeluarkan ini? Kalau kita baca ini hadisnya kelihatannya biasa ya, tapi ternyata enggak. Di balik hadis ini ada kebijakan ketahanan pangan, teman-teman. Kenapa? Karena dulu di awal ajwa itu adalah kurma yang paling nggak disukai oleh orang Madinah. Wis, itu kelas yang paling inferior lah ya pada awalnya ya. Segala dari segi bentuk, dari segi rasa, yang lain-lain itu nggak banyak diminat ajwa itu. Ini kan sebenarnya potensi, tapi orang-orang banyak yang nggak mengkonsumsi. Alah ajwa, ya ntar aja lah banyak yang lain yang lebih 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 banyak bestsellernya lah yang lain. Ajwa nggak bestseller waktu itu, nggak laku, dijual nggak laku ajwa. Nah, kemudian Rasulullah tahu ini kan potensi, akhirnya Rasul mengeluarkan anjuran ini. Berarti kan di sini Rasulullah mencoba untuk meningkatkan konsumsi terkait ajwa, otomatis nanti produksinya meningkat karena demand-nya meningkat ya. Dan implikasinya nanti ketahanan pangannya pun juga akan meningkat. Ini luar biasa ini menurut saya. Jadi merubah mental masyarakat agar tidak menyia-nyiakan makanan yang sesungguhnya itu adalah potensi. Sedang krisis kok malah buang-buang. Ini kan sebenarnya ya merubah mindsetnya para sahabat saja lah Rasulullah. Dikeluarkanlah hadis itu tadi. Tidak hanya di situ juga, sampai mengatur urusan penyimpanan kurma. Karena ada hadisnya juga. Barang siapa yang di rumahnya tidak ada kurma, resiko akan kelaparan. Ini hadis dikeluarkan resmi dari Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Langsung para sahabat pola konsumtifnya berubah. Nggak dihabiskan semua. Ada yang disimpan dan nanti muncul teknik penyimpanan biar lebih lama dan seterusnya. Lagi-lagi meningkatkan ketahanan pangan. Jadi sistem penyimpanan yang sustain kayak gimana itu nanti dikembangkan oleh orang-orang Madinah. Hanya gara-gara diubah mindsetnya oleh Rasulullah. Luar biasa ini. Terus juga ada peternakan. Sebenarnya kalau pertanian juga sebenarnya kan nanti ada konsep persaudaraan ya. Mau akhot itu ya persaudaraan. Bahkan nanti Ansor itu bagi-bagi lahannya pengen dibagikan ke Muhajirin, ke orang-orang Mekahnya itu yang baru datang itu. Ditolak oleh Rasulullah. Jangan. Kalau masalah lahan jangan dibagi ke kami, ke Muhajirin. Biarkan kalian mengelola, kalian pastikan saja kami tidak lapar. Kenapa? Kok nggak boleh dibagi ke Muhajirin? Profesinya Muhajirin apa? Pedagang. Pedagang. Orang kota datang ke tempat ya ke desa gitulah ya, dikasih cangkul, kira-kira jadi nggak sawah itu? Nggak bisa, nggak jadi. Jadi Rasulullah melarang pembagian lahan di awal gitu. Biarkan muhajirin yang memang itu expert mengelola pertanian, nanti baru hasilnya nanti kita kelola bareng-bareng. Itu juga kebijakan dari Rasulullah.
Yang selanjutnya adalah potensi apa yang tadi? Peternakan ya. Ada unta, ada sapi, ada kambing, ada domba. Salah satu contohnya adalah perkembangan unta itu luar biasa. Di tahun 2 Hijriyah, di Perang Badar, total unta para sahabat itu cuma 70. Jadi perang Badar itu Rasulullah dan para sahabat membawa 70 unta. Nanti kita detailkan di babnya ya tentang perang Badar. Melompat ke tahun 11, tadi tahun 2 ya, ke tahun 9, mohon maaf kok tahun 11. Ke tahun 9 Hijriah di perang Tabuk, Utsman bin Affan itu nyumbang 700 unta. Utsman aja, seorang Utsman. Itu kan sudah ada perkembangan pelipatan yang luar biasa dari segi ekonomi. Luar biasa. Ini sebenarnya ada pembahasan tersendiri lah masalah ekonomi, administrasi, ada babnya tersendiri untuk Madinah ya. Ini hanya highlightnya aja lah ya. Jadi ada perkembangan di sana luar biasa. Selanjutnya ada keterampilan, potensinya pada peralatan pertanian, pakaian, dan juga senjata. Kemudian ada pasar, ada 5 pasar penting dan yang paling besar adalah punya Yahudi ya, kita tahu tadi. Tapi nanti perlahan demi perlahan paling lebih Rasulullah bisa berhasil untuk meramaikan dan menggiatkan kembali pasar muslimin yang dikenal dengan pasar Manakhoh. Itu sampai hari ini loh pasarnya itu, pasarnya Rasulullah itu ya, pasar Manakhoh namanya. Kalau teman-teman umroh ke Madinah coba ke sisi kalau sisi belakang berarti ya, belakang dekat pintu masuk, tapi sayap kanan itu berarti ngadap ke mana? Ke timur ya. Karena kan Masjid Nabawi itu kan ngadap ke selatan sekarang. Utara berarti ke barat ya, barat laut. Nah, berarti barat laut. Itu ada pasar yang kayak tenda-tenda. Nah, itu pasarnya Rasulullah itu. Pasar Manakho. Itu sejak zaman Rasul yang dibangun pertama kali ya pasar itu. Wakafnya dari Rasulullah, luar biasa. Masih ada sekarang. Selanjutnya slide tantangan umum di Madinah yaitu tadi ada keberadaan kaum musyrik yang sepenuhnya belum masuk Islam semuanya ya. Nanti pun juga terbagi, ada yang masuk Islam, ada yang tetap Yahudi, ada juga yang menjadi munafik. Yang kedua, ya sudah kita bahas perpecahan akibat kultur kesukuan dan dendam. Wah, ini juga berisiko untuk memecah persatuan di tubuh muslimin juga terkadang kala ya ada beberapa peristiwa nanti. Yang ketiga adalah mayoritas lahan subur miliknya Yahudi, ya asetnya dikelola Yahudi. Yang keempat, keterbatasan logistik. Di saat keterbatasan logistik, Rasulullah nggak bikin dapur umum. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengubah mindset, yaitu tadi ya, mengubah ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan pangan dengan pola konsumtif. Ada hadis lagi kan nanti dikeluarkan oleh Rasulullah. Ta'amul wahid yakfil usnain, wa ta'amul isnain yakfil arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfil samaniyah. Makanan, ini kebijakan dari Rasulullah. Makanan satu orang itu cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang, tahu ya di sini ya, itu ada keberkahan juga di makanan memakan jamaah kayak gini. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang dan makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Wah ini kebijakan cerdas ini dari Rasulullah. Iya, mungkin sahabat atau apa namanya Ansor terutama ya tidak sekenyang seperti biasanya karena kan dibagi porsinya. Tapi ya setidaknya tidak lapar gitu kan luar biasa. Nggak kenyang seperti sebelumnya, tapi juga nggak lapar. Ini kan membuat apa ya mindset oleh orang-orang para sahabat pada saat itu menjadi lebih matang. Dan juga ada solusi persediaan air minum. Wah, air minum itu dikuasai Yahudi lagi itu. Air minum sumur-sumur air itu dikuasai oleh Yahudi. Dikenal dengan nama ini ya bi'ru rumah, sumur rumah. Dan akhirnya Rasulullah menantang para sahabat siapa yang bisa membeli sumur itu akan mendapatkan surga dan ternyata Utsman yang bersedia membeli sumur itu seharga 20.000 dirham. 200 dinar. Kalau dikalkulasikan sekarang, 1 dinar 3,5 juta berarti 7 M. Utsman mengeluarkan uang untuk membeli sumur itu dan digratiskan untuk para sahabat. Jadi luar biasa Utsman ini. Sulitlah kita meneladani Utsman ini. Nggak banyak yang kayak Utsman kayak gini nggak banyak.
Jadi Utsman itu sahabat yang bisa dibilang nggak pernah kita jumpai kisahnya beliau jatuh miskin, nggak pernah. Kalau Abu Bakar, Umar itu pernah. Abu Abdurrahman bin Auf itu pernah dalam kondisi minus itu pernah. Tapi kalau Utsman itu nggak pernah. Nggak pernah dijumpai. Ya nggak pantas jadi orang miskin lah kalau kita tahu. Tapi amalnya sungguh sangat luar biasa. Utsman. Hijrah itu yang lainnya kekurangan. Utsman hijrah itu bawa uang. Bawa aset. Luar biasa Utsman. Ya kita teladani ininya. Bagaimana ininya ya. Kedermawanan Umar itu luar biasa. Utsman itu luar biasa. Baik, itu kelumit tentang apa yang terjadi di Madinah. Slide selanjutnya kita masuk ke spesifik tentang masjid, Masjid Nabawi ya. Aktivitas apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat di awal-awal itu semuanya berbasis data yang sudah dikolek oleh Rasulullah tadi. Jadi nggak sporadis, programnya Rasulullah itu nggak sporadis. Tantangannya apa, potensinya kayak gimana, kemudian lahir kebijakan. Dan salah satu kebijakan yang paling utama yaitu membangun masjid ini. Dan kita nanti bisa membaca peran masjid yang Rasulullah bangun itu tidak hanya sekedar tempat ibadah aja, nggak hanya sekedar tempat sholat sujud itu enggak, tapi juga bisa menyelesaikan semua masalah itu tadi. Permasalahan sosial, pendidikan itu secara langsung ya. Kemudian masalah ekonomi, masalah politik dan juga strategi-strategi yang lain secara nggak langsung. Bisa slide selanjutnya. Ini saya ambil dari Madani Project ya. Maket perkembangan Masjid Nabawi dari era ke era di awal aja gitu ya. Yang sebelah kiri atas itu ketika Rasulullah membangun di awal, saya tidak tahu pasti ya tahun berapa ini seperti ini. Tapi nanti di tahun ketujuh ketika sudah mulai ekonomi para muslimin stabil di Madinah itu dikembangkan lagi Masjid Nabawi. Ini yang di tengah atas itu di tahun ketujuh Hijriah. Jadi lebih diluaskan lagi. Dan yang ketiga ini di zaman Umar kalau tidak salah, kalau nggak Utsman. Kemudian yang di kiri bawah itu di zamannya Bani Umayyah, yang di kanan ini juga di zamannya Bani Umayyah, di Walid bin Abdul Malik kalau tidak salah. Jadi ya sederhana banget kalau mau kita lihat bangunan masjidnya Rasulullah ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, eh, lokasi atau letak Masjid Nabawi. Ini dipilih atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Murni Allah yang menunjuk, Allah yang memilihkan. Rasulullah membiarkan untanya berjalan, Qaswah itu ya, yang dibuat hijrah tadi, yang sebelumnya untanya Abu Bakar tapi dibeli oleh Rasulullah, utang masih utang ke Abu Bakar Rasulullah dan kemudian dinamai Qaswah. Itu dibiarkan sama Rasulullah berjalan sendiri, kemudian berjalan duduk di suatu tempat, kemudian berjalan lagi, setelah berjalan lagi kembali ke tempat yang semula dan duduk di situ. Nah, Rasulullah membiarkan untanya berjalan ya, sengaja agar sahabat paham bahwa ini bukan kehendak dari Rasulullah menentukan lokasi masjid. Ini penting nanti. Apa kata Rasulullah setelah ditentukan ininya, lokasinya, Rasulullah berkata, inilah tempat tinggal kita, insya Allah. Hahuna al-manzil, kata Rasulullah. Rasulullah kemudian menentukan pembangunan masjidnya di situ, di lokasi ini, ya sekaligus nanti menjadi tempat tinggalnya Rasulullah. Rasulullah juga membangun rumahnya nanti di sebelah masjid. Tanah ini, tanah yang ditunjuk jadi pembangunan Masjid Nabawi ini, sesungguhnya adalah milik dua anak yatim dari Bani Najjar, salah satu kabilah di di Madinah ya, dari suku Khosraj, Sahal dan Suhail namanya. Nah, asalnya tempat ini adalah tempat penjemuran kurma. Tanahnya nggak datar, ya bergelombang itu ya. Kemudian terdapat sedikit pohon kurma dan ada kuburannya orang musyrik di situ. Oke, ada kuburannya orang musyrik. Dan bagaimana proses pembangunannya setelah selanjutnya ya. Kemudian itu di sama sahabat diratakan tanahnya, pohon kurmanya ditebang, kuburannya dipindah, dan baru kemudian dibangun Masjid Nabawi. Nah, sebelum pembangunan itu terjadi proses tawar-menawar antara Rasulullah dengan pemiliknya ya, dan diwakili oleh Bani Najjar ini. Rasulullah ingin membeli tanah ini. Rasul berkata, wahai Bani Najjar, juallah kebun kalian ini kepadaku.
Tapi ternyata Bani Najjar menolak. Demi Allah, enggak Rasulullah, enggak. Kami enggak menjualnya kecuali kepada Allah. Ya artinya enggak usah enggak usah engkau beli wahai Rasulullah, ambil aja ini. Kami wakafkan, kami infakkan ke jalan jalan Allah gitu kan. Tapi Rasul tetap bertahan dengan opsi membeli tanah tersebut. Sehingga setelah nego-nego, Bani Najjar akhirnya mau menjualnya. Akhirnya sepakat. Nah, kenapa kok Rasulullah getol ingin membeli ya? Ini strategi dari Rasulullah. Kenapa harus dibeli? Karena awal tiba itu orang-orang Ansor berebut untuk dapat kehormatan memberi atau melayani untuk pertama kalinya dan berkorban kepada Rasulullah dan Islam gitu ya. Tapi misal Rasulullah menerima ya salah satu dari Ansor itu akan mempengaruhi perasaan yang lain. Makanya dari untanya aja tadi itu ada yang ngarahkan, bukan Rasulullah yang ngarahkan. Bahaya karena ini masih di awal. Apa ya? Pemahaman para sahabat saat itu masih belum utuh, masih benar-benar ingin memberi. Takutnya nanti ada balas budi dan sebagainya itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu ingin betul-betul masjid itu menjadi wadah yang paling publik lah ya sifatnya. Semua orang itu memiliki kesetaraan di sini. Serasa memiliki ya sepenuhnya tanpa embel-embel apapun. Dan cara terbaiknya ialah ya muhajirin membelinya. Sehingga nggak ada itu tadi, nggak ada balas budi dalam hal ini Bani Najjar ya. Dan masjid harus menjadi tempat yang semuanya harus memiliki. Nggak ada yang merasa paling memiliki. Nggak ada sekat gitu ya. Ini pelajaran berharga. Ini. Pelajaran berharga. Jadi makanya Rasulullah harus membeli. Muhajirin di sini yang harus dan pada akhirnya nanti diwakafkan kan ya. Nah, di sini Rasul membeli ya belum tentu saja belum punya uang kan ya. Pakai uangnya siapa? Ya sudah jelas, pakai uangnya Utsman untuk membeli atas nama Muhajirin. Dan nanti ketika perluasan pun tadi ya di gambar yang nomor 2 tadi kan ada perluasan di tahun 7 Hijriah itu pakai uang Utsman juga. Lagi-lagi Utsman. Udah ini luar biasa masalah finansial ini Utsman nggak ada tandingannya. Nah, barulah mulai dibangun masjid. Rasulullah bersama para sahabat mulai membangun Masjid Nabawi. Rasulullah meletakkan batu pertama, disusul para sahabat. Rasul dan para sahabat saling menyemangati dengan melantunkan puisi ya. Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah. Fansurul ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka berilah pertolongan kepada kaum Ansor dan Muhajir. Jadi sambil bangun itu sambil bersenandung, bersyair gitu ya Rasul. Dan para sahabat juga, Ansor juga membalas. Nahnul ladzi bayana Muhammadan ala jihya mali jadi ma baqina abadan. Kami adalah orang-orang Ansor yang berbaiat kepada Muhammad untuk berjihad, untuk berkorban sepanjang hayat di kandung badan. Wes. Oke, slide selanjutnya. Pondasi Masjid Nabawi itu dibuat dari batu sedalam 3 ziro atau sekitar 1 meter lah ya pondasinya. Temboknya dari batu bata yang diaci dengan tanah setinggi badan. Jadi nggak full. Temboknya Madinah itu nggak full. Temboknya Nabawi pada awalnya nggak full. Tingginya ya hampir 2 meter aja. Nggak penuh gitu. Kalau sekarang kita ke Masjid Nabawi, jangan nanya ya. Dulu yang dibangun Rasulullah itu yang mana ya? Iya sudah nggak ada, sudah nggak ada. Udah bangunan baru semua gitu ya. Apalagi mau ke Kuba gitu ya. Ini yang dulu dibangun oleh Rasulullah pertama kali di Masjid Kuba itu yang sebelah mana? Ya, sudah nggak ada lagi. Semuanya baru bangunannya itu. Hanya saja ya lokasinya di situ. Dan di Masjid Nabawi sekarang hanya ada batasnya aja kalau nggak salah ya. Ada batasnya aja. Jadi ada kalau nggak dinding apa tiang ini. Saya nggak ya waktu dulu nggak tahu sirah ketika pertama kali umroh itu. Jadi nggak memperhatikan apa namanya apa-apa yang terjadi di sana ya secara sejarah. Jadi kalau nggak salah di dindingnya di tiangnya itu ada tulisannya Hadza haddu Masjid Nabawi, Masjidun Nabi. Jadi ini adalah masjidnya Nabi. Ada tandanya lah, ada tulisannya. Batasannya di ini. Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun. Dan Masjid Nabawi menghadap ke utara, ke arah Syam karena waktu itu kiblatnya masih menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Sehingga
hanya bagian utara aja yang ditutupi oleh daun dan pelepah kurma. Jadi kalau di gambar ini yang sebelah kiri, yaitu pertama kali dikasih atap dan mihrabnya waktu itu masih di situ. Sedangkan bagian lainnya dibiarkan terbuka seperti ini. Jadi open lah. Bagian utara inilah yang kemudian disebut asufah. Kenapa kok disebut dengan asufah? Karena nanti ketika ada perpindahan perpindahan kiblat yang semula ke Al-Aqsa itu kan pindah muter 180 derajat ke Masjidil Haram. Nah, yang bekasnya tempat sholat itu tetap dibiarkan seperti itu, tidak diedit, hanya yang tempat baru itu yang ngadep ke selatan ya, ngadep ke Masjidil Haram itu dibangun lagi, dikasih atap lagi. Nah, yang atap yang lama yang di sebelah utara itu dibiarkan untuk tempat para sahabat-sahabat yang disebut dengan ahlu sufah yang nggak yang memutuskan untuk berdiam diri di masjid agar bisa tetap bersama dengan Rasulullah. Di situ ada Abu Hurairah, ada Ibnu Mas'ud, ada juga Ka'ab bin Malik. Ntar mereka menjadi ulama-ulama besar gitu ya, luar biasa. Sufah, namanya Sufah. Orangnya disebut dengan Ahlu Sufah. Masjid Nabawi dibagi menjadi 3 pintu. Ada pintu utama yang sebelah selatan, kemudian pintu timur itu tempatnya Rasulullah dan barat. Nah, kalau kita ke Raudhah ya, rumahnya Rasulullah sebelah mana? Sebelah kiri ya. Kalau kita Raudhah menghadap ke kiblat, itu kan rumahnya Rasulullah yang jadi makam sekarang ya. Itu kan sebelah kiri, itu kan rumahnya Aisyah itu, sebelah kiri. Ternyata kan kita tahu bahwa Rasulullah itu sebenarnya nggak biasa memulai dari sebelah kiri. Makanya dulu ketika Rasulullah itu membangun Masjid Nabawi menghadap ke utara, Rasulullah membangun rumahnya itu di sebelah kanan, di belakang. Kalau di gambarnya ini di belakang kanan atas itu ya, itu ada beberapa bangunan. Nah, itu rumahnya Rasulullah. Rasulullah karena terbiasa memulai dari kanan, ya dibangunnya di sebelah kanan. Tapi karena ada pemindahan kiblat, nah maka jadilah rumah Rasulullah itu di bagian depan di sebelah kiri. Seperti yang sampai sekarang menjadi makamnya Rasulullah itu ya. Itu ceritanya. Mengapa kok berada di situ ya? Luas Masjid Nabawi sekitar 50 ziro persegi ya, atau sekitar 400 meter persegi ya. Jadi kalau misalnya kotak itu ya 20 kali 20 lah. Bisa dibayangin sendiri. Kalau di batasnya sekarang Masjid Nabawi itu nggak sampai ke area yang terbuka yang ada penutupnya bisa buka tutup ya nggak sampai ke sana. Kalau nggak salah cuma sampai tembok aja itu ya, sampai tembok dinding yang kecil itu, nggak sampai belakang. Sebenarnya kota Madinah itu mana sih? Kalau misalnya ini out of the topic ya. Kota Madinah itu sebenarnya batas pagar luarnya Masjid Nabawi itu loh. Kota Madinah cuma sampai itu aja zaman dulu itu. Ya strip itu cuma sampai situ aja. Pagar luarnya Masjid Nabawi itu pak batas luarnya kota Madinah sebenarnya. Ya perumahannya ada di dalam situ, mengelilingi masjid. Jadi kecil kotanya, luar biasa. Oke, slide. Oh, Nur, sebelumnya ada lantainya ditutup dengan pasir halus ya. Ada keterangan di situ lantainya yang untuk bisa membedakan bahwa ini lantai masjid atau lantai yang biasa. Kan pasir semua itu di luar ya pasir, tapi karena untuk bisa membedakan ini masjid, maka ada lantainya itu diganti atau diisi dengan pasir yang lebih halus. Makanya kita tahu nanti, makanya kita tahu ada kisahnya ini ya, orang pedalaman Arabi itu orang pedalaman, orang Baduy itu ikut majelisnya Rasulullah. Rasulullah sedang mengajar, tiba-tiba kebelet pipis. Tahu kan ya kisahnya ya? Itu refleks langsung ngacir ke pojokan, langsung pipis di situ, kencing cur gitu ya. Wah itu sahabat tahu langsung, oh, kalau bahasa kita kan, woi 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 kayak gitu kan ya. Itu pada berang semua. Ini masih kok dikencingi, langsung geger itu kan majelisnya langsung. Apa kata Rasulullah? Udah cukup cukup, biarkan dia, biarkan, biarkan. Nah, Rasulullah menyuruh sahabat yang lain untuk ambil, kalau sudah selesai, sudah disuruh ambil air dan disiram. Nah, kita tahu kok disiram itu kok bisa langsung najisnya hilang. Ya karena kan terbuat dari pasir. Langsung airnya langsung ngerembes ke bawah. Jadi ya suci lagi.
Beda kalau lantainya dari keramik, granit gitu aja. Jadi saya dulu itu bayangin hadis ini kok disiram aja itu apa nggak kececeran kemana-mana gitu ya najisnya. Oh ternyata faktanya tidak seperti yang kita bayangkan kalau masjid itu ada marmer gitu ya enggak ya. Masjidnya ya pasir, pasir halus gitu. Ketika disiram najisnya udah masuk ke dalam suci lagi, nggak perlu dilap atau apa nggak perlu. Nah dan orang Baduinya pun juga nggak salah kan ya. Apa bedanya? Ini tanah, di luar juga tanah, ya udah kencing di situ. Namanya orang Badui, orang pedalaman nggak tahu apa-apa. Nah, kemudian Rasulullah mengajari, ini masjid. Masjid itu fungsinya adalah ini. Kalau kencing ya nggak bisa di sini kan. Ya. Fungsinya masjid adalah untuk sholat, untuk ngaji, untuk tilawah, dan seterusnya. Diajar oleh Rasulullah. Dan apa kata orang Baduy ini? Allahumma rahamni wa Muhammadan. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan. Tidak yang lainnya. Jadi nggak didoakan yang lainnya, sahabat-sahabat yang lain. Karena ini tadi dimarahi tadi soalnya. Allah Akbar. Itu ya sedikit sekelumit kisah. Oke, setelah masjid dibangun, berarti satu tempat sebagai sarana publik telah ada ya. Dan ini adalah revolusi ini. Kenapa? Selama ini kan sistem Arab itu kan nggak ada yang kayak masjid kayak gini ya, mempresentasikan kesetaraan, ada tempat yang khusus, nggak ada. Ini revolusi sosial kalau kita bilang itu. Kalau di Madinah itu ada anjungan-anjungannya sebenarnya. Di, di Madinah itu ada Sakifahnya keluarga siapa, Sakifahnya keluarga siapa, ada Bani Salamah, Sakifah Bani Sa'idah, keluarganya Sa'idah dan seterusnya. Itu kan mencerminkan asobiahnya. Oh, di situ keluarga ini. Nggak ada satu wahana khusus untuk berbaur, nggak ada. Kalau di Mekah kan juga kayak gitu dulu. Dan beda dengan masjid. Masjid itu menjadi ruang bersama. Selama dia adalah hamba Allah, maka dia setara. Siapapun dia ya. Ini kan masalah kronis asobiah ya teman-teman. Kronis jahiliyah ya. Itu kan ada sekat-sekat sosial yang nggak mudah untuk bisa disatukan. Ketika seseorang sudah masuk masjid dan dia berada di saf pertama, ya dia layak untuk menjadi orang yang mulia. Apapun latar belakangnya. Dan tidak ada yang bisa menghalangi siapapun untuk berada di saf pertama itu. Nggak ada istilahnya apa ya, sajadah khusus gitu ya, nggak ada. Mau jenderal, mau pemimpin, mau orang kaya, orang bangsawan, kalau masuk masjid belakangan ya softnya soft terakhir. Maka di masjid itu seorang budak bisa setara dengan tuannya. Wah lihat, ini kan permasalahan tadi kan, permasalahan Madinah, permasalahan sosial, konflik tadi kan diselesaikan dengan masjid. Ketika sudah soft terbentuk gitu ya, sudah soft terbentuk, komat, Allahu Akbar, kita nggak tahu sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa. Yang ada adalah Allah gitu ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, dan seterusnya dan seterusnya. Semua ini revolusi. Nggak ada wadah seperti ini sebelumnya. Dan ini pertama kali Rasulullah menata masyarakat, langsung ke konsep dasarnya. Dan nanti ada pembahasannya sendiri di Piagam Madinah ya. Nggak kita bahas karena itu detail banget Piagam Madinah. Al-muslimuna ummatun wahidatun min dunin nas. Kaum muslimin itu adalah satu umat yang berbeda seperti umat-umat yang lain. Ya memang jelas berbeda. Kalau umat lain itu mengedepankan rasis ya, keunggulan keluarga, keunggulan latar belakang bangsawan dan seterusnya. Kalau Islam enggak. Di Madinah majemuk, ada kelompok manusia, ada muslimin, ada Yahudi dan seterusnya, ada Arab, ada yang masih musyrik. Dan Rasulullah hanya memberikan satu identitas yaitu umat. Dan disinilah Rasulullah SAW bermajelis ilmu, Rasulullah menanamkan iman, membahas isu-isu sosial, isu-isu ekonomi, politik, bahkan strategi-strategi nanti ya. Apapun bisa dilakukan di masjid. Dan salah satu fungsinya untuk ya banyak ya, fungsi masjid itu banyak. Eh, salah satunya ini ada juga sebenarnya kajian tentang masjid, bagaimana fungsi-fungsinya banyak banget. Salah satu fungsi Masjid Nabawi dulu ya adalah sebagai tawanan, tempat menaruh tawanan. Jadi kan banyak tiang-tiang itu ya di Masjid Nabawi. Itu salah satunya digunakan untuk menaruh tawanan di situ, diikat di situ. Dan kisah yang cukup familiar adalah kisahnya Sumama bin Usal. Kalau teman-teman sudah tahu ya.
Ini seorang pemimpin besar, bukan pemimpin besar, ya, pemimpin sebuah kabilah, orang terkenal gitu ya, tokoh lah di kabilah tersebut, namanya Sumamah bin Usal. Ini orangnya sangat dendam sekali sama Rasulullah, nggak suka banget sama Rasulullah. Dia berasal dari Najd dan salah satu obsesinya orang ini itu ingin membunuh Rasulullah. Dia tokoh terkenal ya. Nah, singkat cerita orang ini ya Sumamah ini tertangkap oleh sahabat, terus ya ditawan. Ditawannya di mana? Ya di belakang Masjid Nabawi, diikat di tiang situ. Ya diikat lah, bukan diikat dirapetin, enggak, diikat sewajarnya lah. Dan karena konsep apa ya, konsep Islam terhadap tawanan itu ada sendiri ya, konsep asir namanya. Beda dengan penjara yang itu mengekang, dikerangkeng, bahkan ada yang disiksa. Enggak. Di dalam Islam itu tawanan itu diperlakukan spesial. Tetap dibatasi pergerakannya ya dengan diikat gitu ya. Tapi ya tetap dilayani. Dan Sumamah bin Usal ini ditawan di situ. Ditawan di masjid, ya harapannya bisa menyaksikan Rasulullah di sana. Aktivitas sahabat juga bisa tahu. Dan selama ini kan dia memusuhinya dari luar, biar tahu apa fakta di lapangan itu Rasulullah dan sahabat itu sebenarnya seperti apa. Sekarang di masjid dia tahu live gitu ya, menyaksikan keseharian oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan cukup 3 hari Sumama ini ditawan di Masjid Nabawi. Cukup 3 hari. Rasulullah memperlakukannya sangat dengan luar biasa. Kan ada ayatnya ada di surat Al-Insan ya. Bab makanan aja, bab makanan ya. Tawanan itu harus paling enak dalam konsep Islam ya, tawanan ya, prison ya, yang di penjara, orang yang di penjara itu harus dihidangkan makanan yang terbaik, makanan yang enak. Ada ayatnya ini. Wa yut'imunal ta'ama ala hubbih miskina wa yatiman wa asiro. Di surat Al-Insan ya. Ada. Dan beri makanlah dari makanan-makanan yang engkau sukai kepada siapa? Kepada miskinan, orang-orang miskin. Jadi kepada orang miskin itu jangan makanan sisa, iya. Makanan yang terbaik. Ini kaidah ini konsep Islam nih. Kepada orang anak-anak yatim itu juga makanan yang terbaik. Dan yang ketiga adalah tawanan perang, asiro. Wah, kok bisa? Karena di dalam konsep Islam, tawanan itu termasuk objek dakwah. Tawanan itu objek dakwah. Makanya nanti Sumama itu diperlakukan istimewa oleh para sahabat dan Rasulullah. Dan cuma diperlukan 3 hari merubah Sumama gitu ya. Nah, ceritanya hari pertama Sumama diikat, kemudian ditanya oleh Rasulullah. Ditanya ya, disapa sama Rasulullah. Selamat Pak, disapa sama Rasulullah Sumama ini. Selamat pagi Sumama gitu ya. Apa komentarmu hari ini gitu? Apa kata Sumama? Intaktul taktul zadam. Was. Kalau kamu ingin membunuhku, ya bunuh aja. Aku adalah orang yang apa ya? eh, Orang yang terhormat terbunuh. Dibunuh itu terhormat aku gitu. Wa in tun'im zasyakir. Kalau engkau bebaskan, katanya Sumama ini, kalau aku ini engkau bebaskan, maka ketahuilah aku ini adalah orang yang eh, pandai dalam berbalas budi. Aku akan membalasnya. Jadi membalas dengan kebaikan gitu ya. Wa in kunta turidil mal. Kalau engkau ingin tebusan, maka sebutkanlah berapapun tebusannya akan aku berikan. Jadi komentarnya Sumama itu ada 3 pilihan. Kalau ingin membunuhku, ya bunuh saja. Aku orang terhormat. Yang kedua adalah kalau ingin membebaskanku, bebaskan, aku akan berterima kasih, aku akan membalasmu. Kalau aku kau ingin tebusan, berikan saja info berapa nominal yang akan aku tebus, pasti akan aku berikan uang itu. Ya udah, Rasulullah tidak memperpanjang, ditinggal seharian lagi. Besoknya ditanya lagi sama Rasulullah, bagaimana keadaanmu hari ini, wahai Sumamah? Nah, di hari kedua jawabannya sudah beda. Jawabannya tetap 3 opsi tadi, tapi urutannya dibalik, teman-teman. Yang pertama adalah Sumamah bilang, wa in tun'im dasyakir. Kalau aku engkau bebaskan, ketahuilah bahwa aku adalah orang yang pandai bersyukur. Akan kubalas engkau. Yang kedua,
Kalau aku engkau meminta tebusan, maka sebutkan berapa tebusan yang ingin kau terima dariku. Akan aku siapkan. Baru yang ketiga, kalau engkau ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Aku adalah orang yang terhormat, katanya. Urutannya dirubah. Yang pertama tadi membunuh, yang dibunuh, yang membunuh tadi ditaruh di urutan yang ketiga. Kenapa kira-kira? Selama 2 hari melihat keseharian Rasulullah, Sumamah mengambil kesimpulan, Muhammad nggak mungkin membunuh aku. Muhammad nggak mungkin membunuh aku dengan perangai yang seperti itu. Hari ketiga, memang aku ditinggal lagi oleh Rasulullah. Hari ketiga, balik lagi Rasulullah menanyakan bagaimana kabarmu, wahai Sumamah. Ternyata sama. Sumamah bertahan di opsi seperti hari kemarin. Ya, jadi kalau aku bebaskan, eh, aku dibebaskan, aku akan berterima kasih. Kalau engkau minta tebusan, akan aku beri. Kalau engkau membunuhku, silakan bunuh sekarang juga. Apa kata Rasulullah? Wahai Sumamah, silakan pergi. Engkau kubebaskan. Wah, dibebasin itu Sumamah. Dilepas ikatannya, Sumamah pun langsung pergi. Pergi ya, anggapannya pergi ke rumahnya kan ya. Tapi ternyata enggak. Dia mampir ke salah satu kebun, ada mata air di sana, dia mandi. Dia mandi, kemudian balik lagi ke masjid ketemu Rasulullah. Langsung berkata seperti ini. Muhammad, sebelum bertemu denganmu, setiap matahari terbit, tidak ada wajah manusia yang paling aku benci melebihi wajahmu. Dan tidak ada agama yang paling aku benci selain agamamu. Namun hari ini, di hatiku, tidak ada wajah yang paling kucintai melebihi wajahmu. Dan tidak ada agama yang paling menarik bagiku daripada agamamu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Masuk Islam. 3 hari. Ditawan di masjid. Masya Allah. Masjid itu ya gitu. Benar-benar menjadi titik nol perubahan seseorang. Jadi peradaban itu ya dimulainya dari sini. Landasannya ya ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Bukan semata-mata fisik masjid itu ya. Meskipun jelas Rasulullah membangun secara fisik ya. Tapi aspek non fisik itu mendahului aspek fisik. Kata yakmuru atau memakmurkan masjid itu ya. Yakmuru kan terjemahnya yang memakmurkan atau imaroh. Yang paling paham konsep ini kan Rasulullah dan para sahabat. Aplikasinya kayak gimana? Yakmuru itu satu akar kata dengan umron yang artinya peradaban. Itu aspek non fisiknya. Jadi Rasulullah di sini membawa pesan bahwa ada misi peradaban di dalam masjid itu. Salah satu penunjang untuk membangunnya ya masjid. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu bagaimana landasan sebuah masjid berdiri itu kita paham ya nggak sepantutnya ada sebuah masjid kemudian justru di dalamnya terjadi konflik pertikaian antar kelompok ini orang itu waduh kelompokmu apa itu malah justru merusak esensi dari konsep masjid itu. Nah, dan sekarang hari ini luar biasa. Kadang-kadang kita masih belum bisa menyelesaikan permasalahan internal kaum muslimin. Pertikaiannya itu justru dimulai dari masjid. Ya, ya gimana lagi ya? Banyak PR kita memang. Oke, karena waktunya ada mau habis. Slide selanjutnya mungkin saya cepat aja terkait tentang mu'akhot. Ini adalah persaudaraan. Jadi selain membangun masjid, salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan. Mengikat dua orang yang berbeda latar belakang ya dalam satu ikatan selayaknya saudara kandung. Ah, ini mirip mirip ini ya, mirip apa Sumpah Dokter ya, memperlakukan sejawat seperti saudara kandung. Jadi Sumpah Dokter itu nyunah ya, Masya Allah ya. Selayaknya kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah mempersaudarakan para sahabat itu harus kita aplikasikan di dunia sesama sejawat gitu ya. Dalam prakteknya, Rasulullah melakukan dua bentuk persaudaraan. Antara sesama muhajirin dikuatkan lagi dan kemudian antara muhajirin dan ansor itu juga dikuatkan. Slide. Pemersaudaraan yang dilakukan Rasulullah di Madinah mengandung nilai ukhuwah yang khusus dan lebih istimewa dibandingkan ukhuwah yang biasa. Karena pada dasarnya masing-masing orang Islam itu yang beriman itu kan
terjalin ukhuwah Islamiyah ya. Innamal mu'minuna ikhwana. Jadi masing-masing orang-orang yang beriman itu sebenarnya saudara yang lain, ukhuwah gitu. Tetapi mu'akhot ini beda karena sifatnya individual. Satu orang dipersaudarakan dengan orang lain, satu satu dan satu ini ya, artinya jadi satu satu saudara selayaknya saudara kandung. Ya bisa ini ya slide selanjutnya ya. Eh oh, oh iya nanti slide yang terakhir ya. Jadi ada ikatan yang khusus antara kedua muhajirin dan ansor ini. Jumlahnya cukup sedikit ya karena waktu itu jumlah sahabat juga masih sedikit antara 90 sampai 100 orang yang dipersaudarakan. Ini riwayat dari Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya. Contohnya lah, ini contohnya aja yang terkenal-terkenal ya. Ada Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Robi. Ini kisahnya juga sangat terkenal. Abdurrahman bin Auf yang nggak punya apa-apa saat itu hijrah ke Madinah. Ditawari kan sama Sa'ad bin Robi. Aku punya dua rumah, ambil gitu ya. Aku punya dua tanah, gitu, ambil. Aku punya harta, tak bagi dua gitu. Aku punya bahkan ada istri, aku punya ya jelas istrinya lebih dari satu ya. Mau yang mana silakan kau kawini gitu ya. Satu ya aku ceraikan kemudian kau kawini. Oh, ini luar biasa ini. Jadi ini level-level ya kita nggak wajib meneladani lah ya. Luar biasa ini. Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Robi. Tapi ya Abdurrahman bin Auf menolak semuanya. Enggak, menolak. Aku tidak mau ini ya, tidak mau merepotkanmu. Hanya tunjukkan aku di mana pasar. Wah, luar biasa ini Abdurrahman bin Auf. Yang kedua adalah Salman Al-Farisi dan dengan Abu Darda. Ini juga kisahnya juga cukup terkenal. Gimana Abu Darda itu suka beribadah. Hanya Salman Al-Farisi yang berada di rumahnya kan, kan selayaknya saudara ya. Tidurnya di rumah bareng gitu. Tidur satu rumah, kemudian diingatkan sama Salman, Abu Darda, kamu nggak begitu memahami agama, nggak seluruh sepanjang hari beribadah. Allah memang punya hak, tetapi keluargamu juga punya hak, tubuhmu juga punya hak, nah, dan seterusnya gitu ya. Dan yang ketiga ada Umar bin Khattab sama Utban bin Malik. Dan yang terakhir contohnya adalah Abu Bakar sama Khoriza bin Zaid. Dan nantinya Abu Bakar ini jadi mantunya Khoriza bin Zaid. Oke, terakhir ini slide yang terakhir ya. Tujuannya apa sih muakhot ini untuk menguatkan kebenaran ya, menguatkan kebenaran. Jadi nilai-nilai akidah yang selama ini dipahami itu selayaknya bisa menjelma dalam kehidupan sehari-hari dan dengan pertemanan dan persaudaraan ini jauh lebih mudah dilaksanakan ya. Tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang terlantar dan seterusnya. Muasah memenuhi hajat ekonomi dan sosial. Jadi yang tadi ya ada hadis satu porsi dikasih bisa untuk dua orang, dua porsi untuk empat orang masalah makanan itu diaplikasikan di persaudaraan ini. Dan yang terakhir sampai ke warisan karena waktu itu masih belum ada turun syariat ahli waris, maka muakhot ini juga bisa mewarisi. Tapi akhirnya nanti dikoreksi oleh Rasulullah karena syariat ahli waris itu turun, akhirnya pewarisan ini kemudian dilarang. Jadi bisa mewarisi asal sedarah ya, satu kandungan di surat Al-Anfal kalau nggak salah itu ya. Kemudian saling menolong, nasr ya, memenuhi kebutuhan logistik, rifadah dan nasihat, saling menasihati. Dan ini nggak hanya sekedar menyampaikan nasihat saja, memberikan tips-tips atau motivasi enggak. Ada unsur nusnya di situ. Itu sampai tahap apa ya, sesama saudara itu nggak hanya menasihati, tapi sampai tahap mencarikan solusi atas permasalahan-permasalahan saudaranya. Nah ini loh, memperlakukan yang lain, muslimin yang lain sesuai seperti saudara kandung. Kalau ada masalah ya dicari solusinya sampai ketemu, sampai ketemu. Seperti itu ya. Jadi benar-benar semuanya bisa ditata oleh Rasulullah SAW, mulai dari sosial, ekonomi, politik, meskipun masih dalam keterbatasan, tetapi sedikit demi sedikit pondasinya sudah ada, titik nolnya itu sudah ada, tinggal nanti pengembangannya sedikit, sedikit demi sedikit ya. Akhirnya ketika nanti selama 10 tahun di Madinah ini Rasulullah dan para sahabat itu sangat-sangat super sibuk. Tetapi dengan potensi yang ada yang sudah dibangun oleh Rasulullah di awal itu bisa dijalankan dengan luar biasa. Begitu banyak hikmah, begitu banyak pelajaran yang nanti bisa kita dapatkan di situ. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Mohon maaf kalau ada
keterlambatan atau mungkin ada kekurangan salah kata dari saya. Wallahu taala alam. Saya kembalikan kepada Dr. Agung. Jazakallah khair, Ustaz Dr. Faisal Mahdi, atas pemaparan yang sangat detail, sangat jelas bagi kita, menggambarkan bagaimana ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Yathrib, Madinah yang saat ini kita kenal, kemudian membuat satu peradaban baru, memulainya dengan membuka masjid, kemudian mempersaudarakan antara sahabat Ansor dan Madinah dan Muhajirin yang kemudian menjadi cikal bakal menjadi suatu kejayaan Islam, menjadi suatu kepemimpinan yang mungkin sampai dengan saat ini dan uh, pastinya tidak akan tergantikan sampai dengan hari akhir nanti. Tidak ada pemimpin yang lebih baik daripada Nabi kita bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallam. Tidak ada generasi yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sahabat yang membersamai Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin dari hadirin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin membahas, atau sepertinya sudah sangat jelas. Insya Allah pertemuan berikutnya selepas Ramadan, Ustaz, untuk Sirah Nabawiyah, nggih. Insya Allah, insya Allah. Akan kita lanjutkan kisah sirah, kisah-kisah dalam Al-Quran, insya Allah setiap hari Sabtu pagi, dan akan kita bahas kajian kitab hadis setiap hari Ahad pagi. Insya Allah selama Ramadan eh, kita kajian setiap pekan. Jadi sebelum Ramadan kita kajian sepekan satu kali, gambar keselang-seling Jumat sore dan Ahad pagi. Insya Allah selama Ramadan kita akan kajian hari Sabtu Ahad setiap pekannya, yaitu setiap pagi. Jadi kajian yang Jumat sore akan bergeser menjadi Sabtu pagi, Insya Allah, dengan pembahasan sirah dalam Al-Quran bersama Ustadz Dr. Faisal Mahdi. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan di sisa bulan Sya'ban ini, dan di pekan depan kita dapat menyambut dan disambut oleh bulan Ramadan yang sangat penuh berkah, dan kita dapat menjalani ibadah di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa insya Allah. Mohon untuk dibantu memimpin doa, Ustaz. Ya, baik, kita tutup dengan doa ya. Mungkin kita awali dengan istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi di jalali wajhika wa azim sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعونا ربي زدنا يا عليم اللهم إنا نسألك لسانا راضبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه محمد اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi. sangat, Ustaz Oke, Abdullah, kami mohon yang maaf kalau Ustaz. ada kekurangan.